Terus apa? Saya kesimpulan ada tiga merujuk dari rumusan masalah. Tujuannya berapa? Tujuannya tiga juga. Ya, terus. Nah, yang pertama apa aja waste yang ada di dalam NC. Kemudian dari metode WAMI itu muncullah persentase dari waste-nya. Kan ada WAM, WRM, WRM, SWR, terus ada WAQ. Terus WAQ dulu toh. WAM dulu Pak. WAM dulu baru WAQ-nya untuk WAQ itu untuk biar tahu skornya berapa gitu. Terus. Nah, Terus muncul jadi apa yang paling gede? Yang paling gede waste-nya defect sama motion. Mereka semua rata. Terus diambil berapa tuh tadi? Diambil 2 Pak. Saya ambil 2, tapi yang di sini saya sebutkan tiga waste. Kenapa diambil 2? Karena dari dua waste yang diambil itu udah menyakupi setengah dari pemborosan yang ada. Dari Jadi mana tahunya? angka yang ada Pak. Jadi 22%, 22%. Enggak gitu. Salah ya Pak ya? Kalau mau begitu mau pakai Pareto. Oh iya. Kalau sudah melebihi 50% enggak gitu di akademiknya. Kalau menurut saya enggak gitu. Jadi kalau mau selesaikan semua, tapi kalau dia mau pakai Pareto kan pakai prioritas. Pakai prioritas 20-80 itu. 80-20. Karena kalau dari yang lainnya waste-nya cuman ada 6%, ada 5%, ada. Makanya kalau saran saya tadi pakai Pareto. Jadi untuk menjustifikasi bahwa dirimu akan menyelesaikan misalkan pemborosan mana gitu. Kayak yang KP itu ya Pak, yang 40 mewakili 60 gitu nggih. 80-20. 80-20. Bukan 40. Itu betul. Berarti nanti di makanya kalau misalkan kenapa saya tanya ini selesaikan 2 karena kalau gitu dirimu harus di atas ada Pareto. Iya. Saya mikir ada Pareto, tapi kayaknya beda sama metode yang Pareto itu hanya untuk mengklasifikasikan prioritas. jadi nggak apa-apa ya. Saya tambahkan Pareto. Malah justru pertanyaan bisa sih nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Jadi harus tambahin Pareto ya? Bukan gitu. Pasti pertanyaan dirimu itu malah jadi nggak apa-apa. Nah justru menurut saya itu alur berpikirnya itu kalau nggak pakai Pareto kan pakai Gancat tuh. Pakai Gancat. Barcat. Paling tinggi dah selesai. Biasanya kalau Gancat itu pihak Barcat itu biasanya yang paling signifikan, misalnya 80 ada 70%, 20 itu ya udah langsung kita tuliskan tertinggi. Tapi kalau dirimu 22, 17 yang lainnya cuma 6 misalkan. Nah itu dirimu lebih baik karena itu kan tidak terlalu tinggi tuh. Pakailah Pareto. Oke, siap. Jadi nanti itu Pareto untuk klasifikasi memutuskan bahwa yang diambil waste mana yang perlu di analisis, di treatment, ya, diperbaiki. Ya. Benar. Itu dasarnya adalah dari Pareto, karena 50% nggak ada. Nah, setahu saya dalil itu belum ada. Ya, gitu ya. Oh iya. Jadi nanti nomor 2 bisa jadi berubah ketika di Pareto. Jawaban nomor 2. Ya. Terus nomor 2 apa? Nah, setelah metode WAM, saya kan untuk nomor 2 ini untuk memperbaikinya pakai Valsat, Value Stream Analysis Tools. Yang muncul apa? Yang muncul misalkan ini 3 waste ini yang kemudian akan kita treatment. Defect itu nggak ada di PAM loh. PAM proses activity mapping itu nanti di motion oke, di weighting oke, tapi kalau di defect itu nggak ada di PAM. Di treatment yang dilakukan itu ada penurunan NG yang kami lakukan saat observasi. Jadi apa? Oke, coba. Maksudnya gini,
Seingat saya, dia juga dengerin ya. Seingat saya, PAM itu proses activity mapping itu kan untuk menghilangkan value added, non value added. Dalam konteks ini untuk mengurangi bisa jadi motion dan waiting. Nah, tapi yang defect itu nggak ada. Nah, saya perbaikannya tuh treatmentnya ada yang mengurang, ada yang untuk motion, ada yang treatment untuk defect juga Pak, tapi nggak saya sebutkan di sini. Nah, makanya sih Pak, coba nomor tujuan penelitianmu apa? Saya bagi aja nggih, biar. Ya. Memetakan aktivitas. Jadi dari kesimpulan falsat yang ada, kemudian bagaimana cara memetakan dampak pemborosan yang adanya. Atau gini aja, Helmi, ini tidak merubah di tengah, tapi misalkan mengidentifikasi waste dan langsung ke solusi. Waste dan solusinya bagaimana gitu. Nah, jadi menetapkannya itu dihapus aja. Nomor 2 itu dihapus saja, tapi tetap dilakukan. Jadi biar tidak ambigu. Solusi yang dilakukan dari metode itu nggih? Bagaimana solusi yang dilakukan untuk? Bukan. Kan ke dirimu kan mengidentifikasi waste, kemudian mencari memberi solusi gitulah. Mengidentifikasi waste, kemudian solusi perbaikan. Identifikasi waste dan solusi perbaikan. Tapi tetap di dalamnya. Jadi jawabanmu itu adalah gini, waste berdasarkan ini adalah ABCD. Solusinya adalah untuk ini, maka misalkan kan ada 3, defect sama motion ini. Nah, untuk memperbaiki defect ABCD, untuk memperbaiki motion ABCD, untuk memperbaiki ini ABCD gitu kan. Bagaimana? Tapi tetap dilakukan, PAM itu tetap dilakukan di proses pengolahan data. Karena tadi saya membaca ada defect itu tidak bisa diselesaikan dengan PAM. Iya. PAM. Nanti. Ya, pokoknya keluar dulu. Gitu ya. PAM berarti hanya untuk motion gitu. Jadi defect nanti disebutkan di kesimpulan, tapi gini. Kan tadi saya membaca yang nomor 1 ada defect, motion, sama waiting. Defect itu tidak bisa diselesaikan dengan PAM. Ya. Makanya saran saya nomor 2, tujuan nomor 2 itu dihapus. Oke. Tapi di pengolahan data tetap dilakukan. Oh, ya. Jadi dirimu langsung melompat ke rekomendasi. Jadi rekomendasi untuk menyelesaikan defect adalah ABCD berdasarkan olah datamu. Di kesimpulannya. Kesimpulan untuk menyelesaikan motion. ABCD. Nah, motion itu kan dari PAM. Ya. Waiting juga dari PAM. Nah itu karena menurut ini juga akhirnya defect-nya diselesaikan dengan apa? Ya, benar. Nggak ada. Belum disebutkan. Di kesimpulan hapus saja menurut saya. Maksudnya poin kedua itu dihapus saja. Siap. Tapi coba di bagian olah datamu. Itu ya segini navigasi nih. Olah data yang di PAM. Untuk defect mana? Untuk defect, saya baru menyebutkan yang untuk defect yang di usulan perbaikan Pak langsung. Kan gini loh runutannya ya. Ketika dirimu menyebutkan di sini ada Defect, waste kan tadi kalau nggak salah kategorinya kan nomor 1 defect, kemudian motion, kemudian waiting. Kemudian yang dibahas itu kan dirimu ini membahas defect, memperbaiki defect pakai apa? memperbaiki defect pakai monitoring. Enggak, di sini. Kan misalkan pakai fishbone untuk identifikasi atau pakai seven tool atau apa sehingga defectnya terkurangi, atau pakai FMEA atau Six Sigma gitu kan. Iya. Nah kemudian di sini motion
motionnya pakai pump begitu pump mengeliminasi itu termasuk motion. Nah, itu memperpendek urutannya gitu karena dirimu nyebutinnya defect dulu. Iya. Kalau nggak salah paling gede defect kan. Sama sih Pak, motion sama defect 22,21. Oh iya. Ya nggak apa, tapi Kaizennya itu kalau bisa urutannya gitu. Oh iya Pak, berarti Kalau coba lihat pengolahan data value stream mapping, penilaian base, proses activity mapping. Dan ketika di value stream mapping itu, ya. Setelah penilaian base itu, ya itu tadi defect. Harusnya fishbone dulu baru falset nih. Bukan, fishbone itu nanti sebenarnya dibalik nggak apa-apa. Masih lanjut untuk dirimu fishbone itu benar untuk apa? Fishbone untuk defect juga Pak. Untuk menganalisis defect. Nanti di PAM juga ada defect. Di Ada fishbone. Di PAM nggak ada fishbone. Nggak ada. Jadi jawabannya bukan fishbone untuk menganalisa defect juga. Juga itu berarti kan ada dua. Ada juga motion juga saya analisa di fishbone juga. Ada, oke. Guys. Di motion, di fishbone saya motion sama defect saya analisa semua. Oke. Jadi Sudah ada gambaran ya? Iya. Coba ke bab 3. Bab 3 yang alur aja, alur. Kayaknya kalian udah tak komentari ya. Mau dikecilin, saya nggak bisa baca apa-apa. Aduh, Hilmi. Alur proses produksi, oke, terus? ini untuk tahapan 1. Lanjut nih. Tahapan data 2. produksi, jumlah operator aktual, pasal 7 base relationship, Kuesioner SWR dan kondisi kuesioner aktual dengan teori, maksudnya gimana? yang mana Pak? Ini Pak. Awalnya observasi dulu observasi. Mesin rawab deh, opo? Rawab deh kan penulis loh. Iya, teorinya Rawabdeh 2005 gitu. Opo? Itu pertanyaan-pertanyaan kuesionernya itu kan Lah yang gak usah ditulis gitu. Maksudnya ditulis aja, misalnya kuesioner apa identifikasi apa gitu lah. Ketika membuat kuesioner dasarnya dari Rawabdeh gitu. Jadi dijelaskan aja yang Rawabdeh. Mungkin maksudnya di sini nggak usah pakai kuesioner Rawabdeh gitu. Apa nggak tahu. Ya Pak. Atau kuesioner Kuesioner SWR gitu kayak. Iya lah, nanti ketika diri menyusun dari mana sumbernya ini Rawabdeh atau Rawabdeh gitu. Rawabdeh, oke. Oke, kemudian setelah data lengkap, ini tahap 1, ini tahap pengolahan datanya saya pisah karena terlalu panjang. Dikedein nggak apa-apa loh, jangan di itu. Terus base analisa data, kemudian base prioritas. Untuk rekomendasinya saya pakai SBR apa mau? 7 waste relation untuk untuk mengetahui hubungan antar waste. Waste relation model. With prioritas. Waste prioritas hasilnya yang. Ya kalau waste ngerti WAT gitu loh. Oh iya. Terus. Iya siap. Evaluasinya minimasi waste sama pakai fishbone, rekomendasinya juga pakai Kaizen. Kaizen itu apa sih? Perbaikan kecil yang dilakukan. Perbaikan berkelanjutan. Terakhir, continuous improvement. Jadi rekomendasi perbaikannya bukan pakai Kaizen ya. Jadi Kaizen kan konsep perbaikan berkelanjutan dan metodenya memang banyak. Oke. Kemudian kesimpulan dan saran dari tujuannya, kemudian selesai. Ya wis. Bismillah ya. Bagi formatnya. Dah. Ya, saya mau tanya Pak, izin. Tadi itu ada beberapa yang saya udah ini kan. Nah di saya tadi melihat ada Dr. Sopo 2024, coba cari. Nulis nganune kan tadi pas nunjukin ke saya apa itu? Yang di bawah ya? Mbok Sopo lah, ono Dr. Sopo. Masa nulis referensi gitu sih? DR gede. DR Sopo tadi.
Kalau nama saya itu kalau mau lengkap Insinyur Muhammad Sugarindra STM IPM. Kok selalu salah sebenarnya. Saya itu tidak gila hormat, tapi untuk akademis itu biasanya ditulis lengkap gitu. Sudah. Coba cek web, bocah kok salah. Di Gusti Allah. maaf di web cuman Ada insinyurnya. oh Seingat saya ada. ini Pak yang saya mau tanya, kan di kajian literatur setelah penelitian saya berikan satu kesimpulan, jadi hasil penelitian satu relevansi dengan metode saya ini, itu perlu nggak ya? Nggak usah nggih? Kalau ayo sip. Itu satu yang mau saya tanyakan. Kemudian kedua, untuk judulnya saya pakai analisis pemborosan. Jadi awalnya itu kan minimasi waste, kemudian saya analisis pemborosan dalam proses produksi pada kelompok numerical control machining. Itu dengannya dihapusnya apa-apa. Pendekatan lean manufacturing harus hapus. Jadi metode waste dan lain-lain enggak? Nggak usah apa-apa. Oh iya. Jadi kebanyakan lagi. Ya kalau terlalu tahu. Atasnya disesuaikan, jangan sampai atasnya beda dengan yang di bawah. Ya Pak. Oke, itu untuk judul. Kemudian yang saya ingin tanya itu Ada nama mana tadi diperbaiki kan? Helmi juga kalau bisa dikasih tahu nggak, Helmi? Baru ketemu lagi Pak. gimana ya? Jadi kalau kemarin saya minta ke Dadan untuk bisa membuat kayak runutan cerita bahwa ada Yamaha, kan dirimu coba berapa Dan? Bab 4 Di data di ini nggih, struktur atau di ya profil perusahaan dulu kan panjang banget. Kalau menurut saya itu nggak perlu sedetail itu gitu loh. Kalau kemarin saya cerita sama Dadan, bisa di copy paste lah bolong bodoh. Jadi kayak secara singkat itu ya mesti Yamaha berdiri tahun, produksinya apa, kemudian produk upright dan grand piano dan upright gitu kan. Terus struktur organisasi bos tingkat aja. Terus dirimu cerita tuh struktur organisasi, terus dirimu kayak meng-highlight nanti saya itu di sini gitu kan. Kan struktur organisasi tuh bagian apa terus kayak di zoom, terus saya itu nanti bagian ini tok gitu loh. Ada itu tidak, jadi kemarin tidak nanti bagian sini. Nah bagian ini tuh mengerjakan upright part semua part yang di kemudian saya Dadan untuk khusus apa Dan? Upgrade piano. Kemudian Material apa tadi? Kok material bahan apa? Valbak 1J. Itu posisinya di sini kayak di zoom itu udah cukup. Jadi koyo. Nah, kan proses NC di mana? proses NC di woodworking Pak. Di sini kan nggak muncul nggak? Enggak. Nah, maksudnya kayak gitu, maksud saya tuh ini kemudian bagian NC di bagian woodworking. Nah, nanti gitu, jadi mengerucut ke dirimu nanti itu posisinya di mana di perusahaan yang segede itu gitu loh. Ya. Saya bayangkannya begitu. Nggak usah terlalu panjang, itu berapa halaman dari profil sampai ke total fungsi NC. Kemungkinan 70-an. Semua. Dari latar belakang sampai ya. Nah, maksud saya kemarin saya cerita sama Dadan gitu ya, Dan. Jadi ini perusahaan gede gitu ya. Kemudian produknya ini ada 2, upright dan grand. Dadan di grade upright, khusus untuk part ini dikerjakan di sini. Ya. Rata-rata dijelaskan di latar belakang itu Pak. Untuk yang penjelasan tadi PT Yamaha Mau ikut rata-rata menurut saya. Oh iya. Nah, Iya, siap. Ono. Siap. Gondrong apa potong? Ya, terserah kan ya. Iya, Pak. Dan, kemudian just for 5 minutes Dan. Apa Dan? Apa Dan yang Ini Pak, mungkin mau ditanyain sedikit aja Pak. Kemarin kan nambahin data jumlah produksi. Nah, data produksi ini ditambahin semua atau sebelum dilakukan yang pemberitahuan itu Pak untuk
kalau di pengumpulan Eh, untuk data jumlah produksinya itu kan produksi dirimu fallback untuk kan dari awal Januari sampai Desember Pak. Nah itu dimasukin semua atau di sebelum dilakukannya perbaikan apa nih? datanya yang dimasukin di pengumpulan data ini? Pengumpulan data itu ya berarti sebetulnya kan dirimu apa? Defect ya? Iya. Defect itu ya berarti pada saat ini aja sebelum treatment dong. Jadi sebelum treatment itu ada data dari Januari misalkan sampai ke April misalnya ya. Januari April datanya begini. Nah dari data Januari sampai April terjadi fluktuasi defect gitu lah. Kemudian data ke sini kan ini sudah di treatment bukan? Sudah. Nah itulah kemudian setelah di treatment hasilnya ini. Oh, iya Pak. Gampangnya ini gini dan paling gampang. Coba dibuka kayak Hilmi tadi, buka tujuan. Hilmi sorry, yang bagian kan tadi 15% targetmu. 15%. Berapa Sudah hasilnya? 16,13. Nah, gitu berarti tercapai gitu ya. Tercapai. Oke, dadan juga sama. Di latar belakang disebutin tuh berapa defectnya? 65. 65. Target sekarang tercapainya berapa? Sekarang di 20 20%. Iya. Nah nanti naik bisa itu dibahas tuh di pembahasan, dibahas kenapa tidak bisa sampai ke tidak bisa sampai ke misalkan 5 atau nol kan nggak mungkin lah ya. Jadi dibahas kenapa? Oh iya Pak. Kenapa itu? gitu? Itu kenapa itu karena ada dua ini Pak, dua alasan. Yang pertama dari fallbacknya, karena fallbacknya itu setelah di paste masih bisa berubah bentuk. Nah kemudian Yang kemarin udah dihilangkan toh? sudah. Yang apa tuh? Ada apa namanya? Itu dari vendor gitu ya? Ya. Kemarin udah dihilangkan ya? Ya. Ya wis. Oke, gini sorry, saya mohon maaf dengan sangat. Iya. Dirimu boleh masih di sini, perbaiki formatnya sesuai dengan Yang tadi diajarkan. di sana. Tadi mohon maaf kalau saya bukan mau otoriter. Saya membayangkan kalau dirimu mengambil data perusahaan itu begini itu agar ngerti posisinya di mana. Ketika dirimu tanya di latar biasanya disebutkan di latar belakang. Di latar belakang itu kira-kira menjelaskan bahwa di sana ada Problem. masalah. Nah, ketika detail di sana itu dijelaskan di Pembahasan. pengambilan data. Pengambilan data. Jadi di sana itu di mana? Di Yamaha, upright, dirimu MC. Ya MC itu cuma di sini loh, di Yamaha itu. Oke, nanti misalnya saya balik lagi silakan di sini nggak apa-apa. Ya Pak, terima kasih Bapak. Ya. Formatnya tolong disesuaikan. Ada sih. Siap loh. Tadi belum Pak. Masih on progress. Di situ ada saya itu. Siapa yang dapat pertama? Aduh Pak. Pastikan ya formatnya masing itu kadang-kadang tuh format tuh fatal terus karena tadi ada perubahan judul pastikan sama antara yang di atas sama di bawah atau di semuanya. Siap. Nanti sekali lagi paling gampang dirimu juga paling gampang dibaca masalahnya, targetnya apa, terus didetailkan di tujuan apa rumusan tujuan, nanti baru ke kesimpulan, di kesimpulan dibaca. Misalkan ada defect 60%, kesimpulannya turun jadi 20%, target 15%, jadi 16%. Itu dibaca. Nah, ketika kayak dadan misalkan dari 60 kok cuma jadi 20, nah itu menurut saya ada perlu pembahasan. Di bahasan itu ada pembahasan tentang kenapa sih nggak bisa sampai turun lagi gitu. Entah itu mungkin karena masa observasimu yang terbatas atau keterbatasan alat atau apa sehingga mentok di angka itu. Kalau misalnya apa itu target perusahaan? Ya berarti sudah. Tapi kan masih ada 20% kerusakan. Nah, versinya dadannya dari 60 masih 20%. Masih. Nah, pasti kan masih ada kerusakan. Nah, kerusakan dibiarkan terus 20% itu dari 1000 kan ya? Lumayan. 200 biji kalau diolah lagi Aduh. banyak. Ya Pak, baik Itu Pak.
Baik, terima kasih Pak Suganda. Bye. Mau makan deh. Sini. Selesai kan Pak? Apanya? Uji. Udah tuh. Tadi tuh tanyain. Iya nanti saya cek nanti atau besok. Berarti besok saya follow up doang. Oke. Langsung. Udah tinggal dapat aja doang daripada langsung. Tapi propertinya belum coba. Nanti sih. Udah nggak sih suka cerita. Saya juga ganti Ini aja belum judul. bisa dibuka. Masa? Udah. Udah. Tapi belum dibaca kan pada nonton. Hari ini mau konsul di. Aku tuh udah tinggal kirim PDF doang. Udah kirim dulu kemarin. Oh iya, Pak. Oh iya.